Sedanten para rawuh hadirin hadirat jamaah majelis taklim Riyadhus Shalihin ingkang kawula mulyakaken. Khususipun dumateng para habaib, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, mugi-mugi kawula panjenengan sedaya tansah diparingi sehat wal afiat, barokah umur lan rezekine, mugi-mugi hajat dunia akhirat diparingi gangsal, lan mugi-mugi anak keturunan kawula panjenengan sedaya dados tiyang sing saleh lan salehah ingkang saged nyenengaken kawula panjenengan sedaya dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sampun kula panjenengan sedaya mirengaken napa sing didhawuhaken kali Habib akhina fillah walillah Habib Ibrahim bin Ahmad Ba'agil mata'anallahu bitul hayati, tentang bagaimana dunia dan bahayanya dunia dan bahayanya hawa nafsu. Tapi benar kata beliau, kita ini harus kerja. Sedaya niki wonten kahanan niki macam-macam, ana sing dodol bakso, ana sing dodol lalapan, ana sing nukang lan sedaya kathah nggih. Karena Nabi mengecam, ya, kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man ya'ul. Cukup dosanya yang sangat besar bagi orang yang menyia-nyiakan keluarganya. Hidup semaunya sendiri, tidak diurus keluarganya, dia sama teman-temannya, lah ambek koncone loman, ambek keluargane medit. Kata apa kata? Kata. Kok sing jawab bapak-bapak, ibu-ibu boten jawab. Bu, kata apa boten, Bu? Wah, ini banter jawabannya. Lah ambek koncone loman ditraktir entek salah iso ngutang. Tapi nek bojone njaluk didik mawon kadang-kadang mejuju. Nggih napa nggih? Ini adalah kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man ya'ul. Ya, cukup dosanya besarnya bagi seseorang yang menyia-nyiakan keluarganya. Tapi kita harus harus belajar. Zaman sekarang kali singen. Orang dulu kerja, orang sekarang kerja. Ngene apa nggih? Tiang singen niku kata sing macul sakniki ya kata sing cuman zaman suwen gak ono Grab food, sakniki wonten sing nge-grab nggih napa nggih. Nah, isiku bedane iki tok mawon karena kemajuan teknologi. Nggih napa nggih? Tapi sama-sama kerjanya. Tapi orang dulu itu kerjanya biasa-biasa tapi uripe boleh Anda jadi apa saja. Tapi yang penting hidupnya hartanya napa sih barokah? Wis gak usah kate kitab-kitaban. Kula paringi contoh. Singen niku berapa puluh tahun yang lalu. Orang anak 15, kata napa mboten? Kata napa mboten? Saiki sing manten anyar jaan dua anak 15, siap napa mboten? Nggih. Orang dulu anaknya 15, bapaknya kerja napa? Nang Tegalan ngarit. Saiki lek duwe anak 15 ngarit, mangan apa mboten? Apa bedanya? Niki sing tiyang sepah semerap nggih. Singen itu orang kerjaan itu biasa. Cuman kok cukup sedaya. Bahkan sampai sekarang itu banyak. Kadang kerjanya cuman buka warung, dodol STMJ. Kau kula mboten nyinggung kok. Wah, tak kok dilawang sing dodol siji to lah. Ya, kadang laku berapa Bib sehari kadang-kadang laku? Kadang-kadang orang saya tahu orang bukan Habib Maulana, Masya Allah Habib Maulana ini saya tidak pernah dikirimi cuma SFC-nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kadang cuma laku 2 gelas, 3 gelas, anaknya 3, makan sekolah, bayar sekolah, ya bayar listrik, bayar banyu. Kata apa mboten? Akeh sing gak jawab modelnya gak kata nih Pak. Makanya orang berlomba-lomba untuk mencari dunia karena gak cukup. Punya mobil 1 ingin 2, punya rumah 1 ingin 2, punya istri 1 ingin. Gak keliru kalau keliru. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Karena di dalam kehidupannya tidak ada keberkahan.
Lalu bagaimana, Beb? Kita mau belajar dari mana hidup berkah ini? Yuk kita sama-sama sedikit belajar dari Sayyidatuna Halimah Sa'diyah. Ketika beliau keluar dari Bani Sa'ad, waktu itu di Bani Sa'ad itu musim paceklik, hujan jarang, wedhus mendone kuru-kuru, ya, tanaman semua kering, nama sana tersyahba, musim paceklik besar. Akhirnya orang-orang yang di Bani Sa'ad itu keluar semua pergi ke Mekah. Maka ibu-ibu yang membawa air susu itu turun ke Mekah. Untuk apa? Cari bayi supaya disusui dan dapat sedikit rezeki. Karena zaman dulu orang Mekah itu kalau ada orang perdesaan turun, ya, anaknya itu dipersusukan, ya, diberikan kepada wanita yang membawa air susu. Akhirnya diberikan susu, nanti berapa bulan terus dibayar. Nah ini bawa bayi sekaligus bawa upahnya untuk nyari nafkah, untuk nafkah di rumahnya sana. Lah perempuan-perempuan banyak yang dari Bani Sa'ad turun ke Mekah untuk mencari bayi-bayi, ya, sehingga mendapatkan mendapatkan rizki, mendapatkan uang. Di antara yang turun adalah Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini keluar rumahnya menuju ke Mekah itu untuk cari uang. Sama kalau panjenengan sedoyo. Gitu apa nggih? Jangan berangkat ke rumah niatin apa? Golek duit apa golek kesogen? Mesti tidak ada orang pulang dari rumah niat untuk cari nafkah. Sama Halimah Sa'diyah seperti itu juga, keluar dari rumahnya mau mencari bayi. Ternyata Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, ketika itu dengan Siti Aminah, ketika setiap tanya orang, ini bayi bisa saya bawa? Ya. Bagaimana statusnya? Ini statusnya yatim, minggir, nggak ada yang mau. Kenapa? Kalau yatim nggak mau, karena kalau mengambil bayi yatim, siapa yang mau gaji saya? Siapa yang mau ngasih nafkah saya? Nggak ada. Makanya setiap wanita yang melewati Nabi Muhammad ditanya yatim, lewat. Kemudian setelah itu lewat banyak sampai Halimah Sa'diyah. Ketika Halimah Sa'diyah melihat bayi Nabi Muhammad SAW, ditanya ini siapa? Oh dia yatim, nggak jadi. Sayyidatul Halimah sempat nggak jadi. Pergi di tengah perjalanan mau pulang, tiba-tiba dia terlintas di hatinya. Makanya inilah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia izin sama suaminya. Nah waktu itu dia pergi sama suaminya, Mas, bagaimana kalau bayi tadi itu yang yatim itu kita ambil? La'allana nahsulu minhul barokah. Mungkin saja kita bisa dapat barokah dari bayi itu. Kata-kata barokah itu sudah ada. Ya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, kata-kata itu di zaman jahiliyah pun kata-kata barokah itu ada. La'allana nahsul minhul barokah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari situ. Kembali diambillah bayi Nabi Muhammad SAW. Begitu bayi itu di tangan bayi suci Nabi Muhammad SAW, bayi mulia Nabi Muhammad ada di tangan Halimah Sa'diyah. Padahal waktu itu air susunya Halimah sudah sedikit, kambingnya keluar susunya sedikit, ya, ontanya keledainya lemah, belum makan, belum. Ketika membawa bayi Nabi Muhammad langsung air susunya banjal. Kemudian kambingnya banyak air susunya, keledainya itu semangat, keledainya kuat, yang sebelumnya jalannya itu lemas, ya, kemudian setelahnya lari. Lari nopo kerono barokah. Sebelum Nabi Muhammad SAW ada di tangan Sayyidina Halimah, belum ada barokah. Ketika sudah di tangan Sayyidina Halimah, muncullah barokah. Sampai pulang ke rumah itu barokahnya ada. Semua orang kesusahan, keluarganya Halimah tok yang barokah. Padahal sama-sama keluar cari nafkah. Lu pelajarannya apa, Beb? Kalau kamu mau hidup barokah, kerjalah apa yang mau kerja, tapi itu yang halal. Jangan tinggalkan Nabi Muhammad. Itu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu adalah manba'ul barokah, sumbernya barokah. Jangankan jasadnya Nabi Muhammad, namanya Allahumma sholli ala Muhammad. Nama Muhammad itu sudah barokah. Lu kok bisa, Beb? Nabi Adam waktu melihat nama Nabi Muhammad di surga, Nabi Muhammad belum lahir, jasadnya belum ada,
tapi beliau tawasul dengan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah bukan barokah? Belum jasadnya, belum orangnya, namanya sudah membawa barokah. Nah, kalau panjang saya ini lisannya membawa barokah. Kenapa? Karena menyebut nama Nabi Muhammad. Telinganya ada barokahnya. Kenapa? Mendengar lafaz Nabi Muhammad. Matanya bawa barokah. Kenapa? Karena melihat nama Nabi Muhammad. Hatinya membawa barokah. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ini kunci barokah. Terus kalau tidak mau ngambil barokah dari Nabi Muhammad, mau ngambil dari mana sampai? Mau ngambil dari mana? Toko. Tidak ada pasar. Tidak ada. Habibuna Muhammad. Belajar dari Halimah Sa'diyah, sama-sama niat kerja, tapi bedanya sama yang lain apa? Karena membawa Nabi Muhammad. Allah sudah jelas-jelas dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Wahai Muhammad, aku angkat penyebutanmu. Maknanya, ma dzukirtu illa wa dzukirta ma'i. Tidak aku disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disebut namaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali engkau wahai Muhammad juga disebut namaku, namamu di sebelahku. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan nama yang bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya barokah Nabi Muhammad itu tidak akan pernah mati selama-lamanya. Ya, uripnya satu ya, napa wahmon, napa mawon sing diajaraken diwurukaken kali Habib Ibrahim, yaitu bagaimana caranya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, menghidupkan syariat Nabi Muhammad, peduli dengan umatnya Sayyidina Muhammad SAW. Insya Allah uripe barokah. Intinya kalau mau sukses, kerja apapun sukses, barokah, ketoknya didik, tapi isok cukup kabeh. Alhamdulillah. Daripada wake ketoknya didik, ini sing gak barokah. Makanya boleh mencari dunia, boleh bekerja, tapi jangan tinggalkan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad itu bisa memberkahi kehidupan kita. Kalau orang semakin itu, kenapa kok sekarang tidak ada barokah, Beb? Nuzi al barokah, kenapa, Beb? Karena tidak ada Nabi Muhammad. Tidak mungkin satu rumah yang dihidupkan Nabi Muhammad di dalamnya tidak ada barokah. Demi Allah tidak mungkin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak mungkin sama sekali. Orang yang di dalam rumahnya ada nama Nabi Muhammad, penduduk yang menduduki cinta Nabi Muhammad, cinta sholawatan, cinta majelis taklim, cinta dzurriyyah Rasulullah SAW, tidak mungkin tidak ada barokah. Pasti ada barokah. Mugi-mugi kula panjang saya uripe barokah, hartanya barokah, ilmunya barokah, mugi-mugi anak keturunannya barokah, dan mudah-mudahan tidak meninggal kita kecuali memandang wajah Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Niki mawon sing kula saged sampaikan wonten kekiranganipun ngapunten ingkang kathah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.